Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala salata wa salaman daimaini mutalazzimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulama wa ala salahi sya'ni zahiran wa batinan wa anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa ala niyyati Allah yaghfiru dhunubana wa dhunuba baina umatina wa masyayikhina wa man nazzala ilayna al-hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ibadatil kiram thumma ila rumali ba'dal kitab ila hadrati syayikhina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun. Wassalatul jama'ati sunnatun muakkadatun wa 'alal ma'mum ayyanwiyal ittimama dunal imami. Wa qala al-akhar wa qala asy-sya'ir la tatsukanna jama'atan qad fuddilat bisabi wal ishrina min fadlin ala walima ta'allumu takun mutasahila fi mithli hazari lahi akhsa'at hala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kembali memberikan kita sekalian izin untuk bisa duduk di majlis yang mulia ini, yaitu wasilah Allah berikan kepada kita sehat jasmani, sehat ruhani, dan diberikan
iman dan Islam serta hidayah dan taufik. Nikmat tersebutlah yang menjadikan wasilah kita bisa duduk yang nyaman di tempat yang sebetulnya biasa saja alias kurang nyaman. Tetapi yang membuat nyaman Pak Insya Allah adalah hati kita. Sholawat salam kita sanjungkan kepada junjungan yang mulia, Nabi Rahmah, Syafi'il Ummah, Nabi besar yang dibesarkan oleh Zat yang Maha Besar, Nabi mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, Nabi agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah baca surat Al-Fatihah. Harapan kita hidayah dan taufik yang sudah Allah berikan semoga tidak dicabut, tidak diambil kembali, dan Allah sinari hati kita dengan cahaya hidayah. Dijauhkan dari musibah, bencana, penyakit, malapetaka, didekatkan dengan kebaikan-kebaikan, dilimpahkan rezeki berkah dan halal serta berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini Pak, insya Allah kita akan menceritakan yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Apa sih hukumnya sholat berjamaah itu? Paslun wa sholatul jamaati lirrijali fil faraidi ghairul jum'ati sunnatun muakkadatun. Hukum melaksanakan sholat berjamaah untuk laki-laki, ya, perempuan nggak masuk ke hukum yang ini. Khusus untuk laki-laki, sholat berjamaah itu ketika sholatnya adalah sholat yang 5 waktu dan bukan sholat Jumat, maka hukumnya sunnah muakkad. Apa katanya sunnah muakkad? Ini menurut siapa? Menurut Imam Rafi'i. Tetapi menurut Imam Nawawi wal as-sahhu indan Nawawi annaha fardu kifayatin. Menurut Imam Nawawi bukan sunnah muakkad tapi fardu kifayah. Fardu kifayah itu sebagaimana ngurusin jenazah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Banyak contoh fardu kifayah mah. Ngaji ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Mempelajari ilmu nahwu shorof juga hukumnya adalah fardu kifayah. Satu kampung ada yang hafal Al-Quran, hukumnya fardu kifayah. Idza fa'alal ba'du saqatal haraju 'anil baqi. Apabila dikerjakan oleh sebagian orang, maka gugur dosa-dosa orang yang lainnya. Maka adanya santri di kampung kita berangkat ke pondok pesantren, ya. Kalau surahan al-maghburlah Abu Yauji Turtusi, orang kampung itu sebetulnya harus berterima kasih sama santri yang mau mondok karena dosa satu kampung digugurkan oleh satu orang. Alhamdulillah udah ada yang mau mondok itu satu kampung tuh berkah, dosa mereka digugurkan, diwakili oleh santri tersebut. Nah, jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau bukan sholat Jumat, kalau sholat Jumat mah bukan lagi fardu kifayah, tapi fardu ain. Karena sholat Jumat mah nggak bisa sholat sendiri. Untuk perempuan melaksanakan sholat berjamaah hukumnya tidak fardu kifayah, tidak juga sunnah muakkad.
Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Uqudul Lijen, ya Kangjeng Rasul berkata perempuan itu sebaik-baiknya sholat kalau bisa di rumah. Bahkan kalau sampai berjamaah itu yang di masjid imamnya termasuk Kangjeng Nabi Muhammad sendiri, untuk perempuan mau bagusan sholat di rumah. Kalau laki-laki kebalikan, harus berjamaah tuh ke masjid. Itu laki-laki. Nah, wa yajibu 'alal ma'mum wa yudrikul ma'mumul jama'ata ma'al imam bi ghairil jum'ati ma lam yusallimit taslimatal ula wa ilam yaq'ud ma'ahu. Jadi tanya sholat berjamaah mau panjang, nggak bakal kita selesai dengan satu kali duduk di pengajian durasi 1 jam, nggak bakal habis. Makanya mau dibikin berapa pertemuan, wallahu alam ya, nggak bakal bisa sekali selesai gitu. Dia datang ke masjid, belakangan datangnya, biasa kan kita juga begitu, datangnya belakangan. Atau istri A udah azan, ntar baru juga azan, belum komat. A udah komat baru juga komat, terus aja. Rokok tuh gara-gara rokok sebatang kan. Begitu imam terdengar di rakaat terakhir, dia buru-buru udah nguber, ya. Nyampe ke masjid, ternyata imam pas lagi duduk tasyahud akhir. Lagi duduk tasyahud akhir lagi baca at-tahiyyatul. Nah, dia datang, ya tasyahud akhir langsung dah usolli fardal maghribi 3 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Mau duduk tuh dia tuh. Kan memang begitu kan aturannya. Imam duduk di tasyahud akhir, duduk tawar, dia langsung duduk. Barang dia mau duduk, assalamualaikum warahmatullah. Gimana itu ceritanya? Apakah itu kehitung berjamaah kalau modelan begitu, atau bagaimana? Disebutin di sini wa yudrikul ma'mumul jama'ata ma'al imami. Terhitung berjamaah itu ditemukan oleh makmum bareng dengan imam malam yusallim at-taslimatal ula, yang penting sang imam belum salam aja. Yang penting imam belum salam. Ketika imam belum salam, dia keburu ngucapin Allahu Akbar, maka dihitung ikut berjamaah. Tapi kalau contoh yang barusan mah nggak dapat satu rokaat acan itu, dapat ujungnya doang, ujungnya berjamaah itu. Newel, bahasa mana tuh newel? Tapi ini mah belum sempat duduk aja, orang pas mau duduk Allahu Akbar, beres Allahu Akbarnya mah beres, selesai. Begitu dia mau duduk imam salah. Jadi belum sempat duduk nih si makmum. Wa ilam yaq'ud ma'hu, walaupun belum sempat duduk acan, kehitung berjamaah. Alhamdulillah dong. Jangan alhamdulillah kan? Alhamdulillahnya juga kecil. Ya jangan pengen dihitung 27 derajat berjamaah seperti itu mah, ya. Berjamaah itu pahalanya 27 derajat itu yang gimana dulu berjamaahnya? Berjamaahnya itu begitu muadzin mengumandangkan azan, badan dia sudah berada di dalam area masjid. Begitu imam takbiratul ihram, dia sudah berada di belakangnya imam. Begitu imam Allahu Akbar, dia pun buru-buru nyusul Allahu. Itu yang 27 derajat mah yang begitu. Kalau yang baru saja dicontohin mah nggak tahu berapa derajat itu mah, ya. Newel doang sih di belakang. Seperti itu. Oh, jadi gitu. Kalau sholat Jumat boleh nggak begitu? Nah, kalau sholat Jumat modelnya kayak begitu, nggak jadi tuh Jumat mah. Amal jama'atu fil jum'ati fa fardu ainin
wala yahsulu bi aqalla min raq'atin. Hukum berjamaah di dalam sholat Jumat bukan fardu kifayah tetapi fardu ain, dan tidak dianggap ikut berjamaah kalau dia tidak ikut itu jamaah sekurang-kurangnya 1 rakaat. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Kalau kita sholat biasa kan sering kali disampaikan, terhitung kita 1 rakaat bareng imam, yang penting rukuknya imam itu keburu, kan begitu. Begitu kita masuk ke masjid, orang lagi pada berjamaah, mereka semua lagi pada ruku, kita ikutan ruku. Ya, usolli fardhul maghribi salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Gak usah baca iftitah, imam lagi ruku soalnya, langsung kita mau berruku. Manakala ruku kita itu ada tumakninahnya, syukur-syukur sampai kebaca itu subhana rabbil adzim wa bihamdi sampai 3 kali, syukur-syukur. Andai kata cuma kebaca 1 kali aja, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maka itu udah kehitung dapat tumakninah. Sang imam sami Allahu liman hamidah, maka itu kita kehitung itu 1 rakaat yang itu dapat yang itu tuh, karena keburu lagi ruku. Tapi kalau begitu kita masuk ke masjid, sang imamnya lagi i'tidal, sang imamnya lagi sujud, kita ikut. Ya, imam lagi sujud, kita Allahu akbar langsung sujud. Itu rakaat itu dianggap tidak diketemukan, tidak didapetin oleh kita. Ya, andai kata itu adalah rakaat pertama, ya ntar imam salam ya kita nambah 1 rakaat. Ya seperti itu. Hadirin kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keutamaan sholat berjamaah ya tadi itu guru pernah saya mendengar surahan salah satu kiai, enak, masuk akal, wallahu alam, cuman itu kitabnya dari kitab apa belum tahu, tapi ternyata beliau menjelaskan bagus. Kan begini maksudnya tuh, kenapa sih kita harus berjamaah, itu sangat dianjurkan. Kalau kita sholat sendirian, yang namanya bisa khusyuk full 4 rakaat berat apa enggak? Berat lah. Tapi kalau sholatnya bareng-bareng, digotong-gotong bareng-bareng, ya begini, rakaat pertama imam khusyuk, alhamdulillah. Rakaat kedua imam kacau, tapi makmum yang di belakangnya khusyuk, alhamdulillah. Rakaat ketiga imam gak khusyuk, makmum yang di belakang imam gak khusyuk, tapi makmum yang di belakangnya lagi khusyuk, alhamdulillah tuh. Ya, rakaat keempat imam gak khusyuk, belakang imam gak khusyuk, belakangnya lagi khusyuk, tapi yang paling belakang khusyuk. Jadi dalam 4 rakaat itu mau rukunya, mau sujudnya, mau itidalnya, khusyuknya dibagi-bagi, dapat semua. Maka itulah keutamaan berjamaah. Ya, jadi khusyuk itu dibagi-bagi oleh orang banyak. Makanya semakin banyak berjamaahnya semakin bagus, khusyuknya semakin dibagi. Coba kita sholat sendirian, kalau udah rakaat pertama nggak khusyuk, udah tuh rakaat pertama dianggap bolong, berarti sholatnya nggak khusyuk, ya sama-sama kan gitu. Untungnya khusyuk itu di dalam madhab Syafi'i tidak jadi syarat sah sholat, juga tidak menjadi rukun sholat. Kalau jadi syarat sah sholat, kalau jadi rukun sholat, berarti sholat kita tidak ada yang sah. Nah, tadi ngomong-ngomong sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu sekurang-kurangnya kita berjamaah bareng imam 1 rakaat. Kita nggak pernah ada di kita, nggak pernah melaksanakan ke Jakarta nih. Ya nggak tahu juga kalau orang kantoran ya kerja sama bosnya itu dikasih waktunya mepet. Dia khutbah kagak ngedenger. Pas ngubar sholat Jumat, imam udah dapat 1 rakaat. Ya, 1 rakaat ini imam udah berdiri di rakaat kedua, dia baru datang. Nah, kalau begitu masih bisa tuh. Ya, cuma ntar imam salam dia nambah 1 rakaat. Atau begini juga bisa. Ya, kita buru-buru. Aduh, saya sholat buru-buru nih. Udah berjamaah bareng 1 rakaat sama imam. Begitu masuk ke rakaat kedua, ini imam yang dibaca suratnya panjang.
Kebetulan kita lagi ditunggu. Lah, udahlah di rakaat kedua mah saya mau ngeduluin imam. Muparokoh berarti kan ngeduluin imam. Dia berjamaah hanya di rakaat pertama. Di rakaat kedua dia sholat sendiri. Tapi yang penting rakaat pertama benar-benar ikut berjamaah. Cuman rakaat kedua saja dia tidak ikut berjamaah. Muparokoh ngeduluin itu pun bisa. Kalau contoh yang tadi mah yang awal, karyawan sholatnya kagak keburu kan, begitu nyampe ke masjid ternyata imam sedang berdiri di rakaat kedua, rakaat pertama dia kagak ikut, itu ntar imam salam dia beri nambah 1 rakaat. Bisa begitu? Bisa. Yang penting ada yang diberjamaahkan 1 rakaat, boleh rakaat yang pertama, boleh rakaat yang ke, ya syukur-syukur 2 rakaat berjamaah semua. Rakaat pertama diberjamaahkan, rakaat kedua diberjamaahkan, cakep. Nah, kalau rakaat pertama berjamaah, rakaat kedua muparokoh, boleh. Rakaat pertama belum datang, rakaat kedua bisa ikut berjamaah, bisa juga. Yang nggak boleh itu rakaat pertama sendiri, rakaat kedua juga. Contohnya mana kayak yang begitu? Ini seperti makmum ya, orang sholat Jumat dia lari tuh dari tempat kerjanya. Begitu nyampe ke masjid, imam lagi duduk tawaruk, lagi at-tahiyatul, ya khutbah kagak ngikut, rakaat pertama ketinggalan, rakaat kedua pun ketinggalan juga. Sekarang posisi imam sedang duduk di tasyahud akhir. Gimana ini? Mangkaning. Nah, mangkaning nih keluar. Bahasa mana tuh mangkaning? Mangkaning yang namanya berjamaah itu di sholat Jumat hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan sunnah muakkad. Maka ya udah gimana lagi? Orang-orang pada duduk tasyahud akhir sholat Jumat, udah usolli fardhal jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar, langsung ngikutin posisi duduk. Tapi duduknya duduk iftirosh saja karena dia mau berdiri. Nah, begitu imam dan makmum yang lain pada salam, dia berdiri sholat, tapi jangan 2 rakaat. Berapa dong? 4 rakaat. Kalau yang contoh begitu, sholat apa itu? Sholat dohor, tapi niatnya niat Jumat. Iya, niatnya kan niat Jumat, tapi prakteknya harus 4 rakaat. Dalam istilah fikih yang begini disebut sholat wala nawa, nawa wala sholat. Ada istilahnya. Niatnya niat Jumat, tapi sholatnya 4 rakaat. Dan itu harus. Sholat Jumat itu begitu. Kalau nggak dapat 1 rakaat, 1 rakaat acan, niat tetap Jumat, tapi praktek harus 4 rakaat. Ya. Kalau contoh yang tadi itu, hadirin kaum muslimin para jamaah sekalian, rakaat pertama berjamaah sholat Jumat, rakaat kedua muparokoh. Saya mah selama 3 tahun ngalamin begitu terus sholatnya, makanya tahu persis ya. Di mana itu? Waktu mondok di Kulon begitu, masjid kecil, kiri kanan belakang udah rumah warga semua. Udah gak mungkin ada pelebaran masjid, gak mungkin. Lantai 2 juga di kampung mah gak umum. Iya, santri begitu banyak. Itu sholat tuh begitu gantian. Ya, santri tahu sendiri sholatnya, paling belakangan datangnya. Ya, orang-orang udah berjamaah dapat 1 rakaat, dia baru nongol. Ntar gua sholat di situ nih, yang ini keluar gua masuk nih. Ditandain sama dia. Dia pada teriak dari belakang, "Woi, buruan woi sholatnya." Ya. Jadi imam begitu naik ke rakaat kedua, ini makmum yang di belakang tuh pada ngebut, biarin aja imam menyantai baca bismillahnya, Fatihahnya seperti biasa murotal. Nah, makmum di belakang nih buru, Fatihah selesaikan, baca surat, kemudian dia ruku, dia i'tidal, dia sujud, duduk antara 2 sujud lagi tasyahud akhir. Imam masih aja berdiri. Nah, datang makmum gelombang kedua. Nah, ini makmum gelombang kedua nih. Jadi makmum gelombang pertama ikut di rakaat pertama imam, makmum gelombang kedua ikut berjamaah di rakaat kedua imam. Jadi begitu imam salam tuh, makmum rakaat kedua mah pada berdiri lagi, nambahin 1 rakaat. Aman itu boleh? Boleh.
ya boleh, karena wajib diberjamaahkan itu di sholat Jumat cuma 1 rakaat, boleh rakaat yang pertama, boleh juga rakaat yang kedua. Hadirin kaum muslimin, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh, para aulia, para kekasih Allah, mewanti-wanti tentang sholat berjamaah itu kalau bisa jangan ditinggal. La tatrukan jama'atan qad fudilat bis-sab'i wal ishrina min fadlin ala. Tong ninggalkeun berjamaah diunggulkeun ku 27 tinu luhurna. Walima ta'alumu in takun mutasahila bimithli hadari bi akhsaru ajhala. Kernaon ngaji mun maneh gagampangan dina bangsa ieu bae. Duh bodona, artinya begini, la tatrukan jamaatan, kamu jangan ninggalin sholat berjamaah qad fudilat, yang sudah jelas-jelas sholat berjamaah itu diunggulkan dibanding sholat munfarid, sholat sendiri, bisab'i wal ishrina min fadlin ala, dengan yaitu perhitungan 27 derajat jauh lebih utama dibanding sholat sendiri. Walimat ta'lumu, buat apa ngaji? Walimat ta'lumu, buat apa duduk di majlis taklim, ikut pengajian? In taku mutasahila bi misli hadarihi, kalau engkau menggampangkan, kalau engkau menyepelekan dalam urusan keuntungan yang dahsyat luar biasa ini, ya, akhsaru ajhala, sungguh bodoh dan ruginya orang-orang yang tahu berjamaah demikian besar pahalanya, tapi dia malas untuk sholat berjamaah. Walima ta'alumu, buat apa itu ngaji? Sampai segitunya, buat apa itu ngaji? Walima ta'alumu, jangan ngaji. Intakun mutasahila, lamun anjeun ngagampangkeun pimis dihadarihi, urusan pahala yang demikian besar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu ada hikayat, ada cerita, ya, tapi bukan dongeng sembarang dongeng, ya. Ini diceritakan oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari. Beliau berkata, wahukiya ana rojulan a'ma kana muli'an bisolatil jamaah. Dahulu kala ada seorang laki-laki yang buta, gak bisa ngelihat berarti. Ini orang yang buta ini tidak pernah ketinggalan berjamaah, muli'an bisolatil jamaah. Sholat itu gak bisa sendiri, bukan gak bisa, gak mau sendiri. Kalau sholat sendiri juga bisa, paham, bisa sholatnya, lancar. Emang sholat dari kecil, cuma gak mau sholat sendirian, pengennya berjamaah terus. Cuma dia buta. Orang buta itu ke masjid berarti mesti ada yang nonton, kan begitu. Fayatihan min ghairi qa'idin yaquduhu. Suatu hari dia nungguin anak atau nungguin jamaah lain yang udah langganan, biasa suka nyamper. Dia tungguin aja, kok nggak ada yang nyamper sih, kemana nih anak? Apalagi sakit. Biasanya kalau berjamaah pasti lewat sini, pasti ngajakin, kok ayo kok jamaah, ya dituntun. Ini kok ditungguin nggak ada. Di masjid keburu qomat. Waduh, udah keburu qomat. Yang biasa nuntun, yang biasa nyamper kagak datang. Nah, kalau kita gimana kalau gitu? Hah? Udah aja sholat sendiri di rumah ya. Ngapain? Hesek-hesek teuing. Tapi ternyata di sini enggak. Ini orang
sehubungan dia biasa sholat berjamaah, walaupun nggak ada yang nuntun, nggak ada yang bimbing, dia tetap maksain. Ya, pawaqa'a yauman fit thariq, maka orang tersebut kemudian berangkat ke masjid sendirian dan ternyata di jalan dia itu jatuh, nyuksruk, ya, sehingga apa? Pasyajat roksuhu, kepalanya ampe bocor. Niatnya niat berjamaah, berhubung kagak bisa ngeliat di jalan, tahu ada lobang, tahu ada apa itu ya, sehingga dia jatuh, kecelakaan, ampe bocor. Nah, pahumila ila darihi, kemudian ini orang akhirnya ada beberapa orang tuh yang bawa ke rumah, jadi bawa ke rumah gitu, dianterin pulang. Singkong maksa banget nih mau sholat berjamaah katanya nih, jatuh dia, kasihan kagak ada yang nuntun. Nah, pas di rumah istrinya ngomel-ngomel, ya, faqalat lahu zauzatuhu, kata istrinya, ya hadza inna sholatal jamaah ghairu wajibatin alaika. Mas, Kang, Abah, nih sholat berjamaah itu bagus, tapi buat orang yang normal matanya, yang penglihatannya normal. Kamu kan buta, ya nggak wajib buat kamu mas sholat berjamaah itu. Ngapain sih maksa-maksa banget gitu kan? Udah kalau memang nggak ada yang nuntun, ngapain jalan sendiri? Kalau udah begini gimana? Repot semuanya. Ya, tadinya pengen niat nyari pahala berjamaah, kalau sudah begini bagaimana? Nah, diomelin sama istrinya. Apa yang dikatakan oleh orang yang buta ini, yang niat berjamaah ke masjid, walaupun buta, kagak ada yang nuntun, akhirnya jatuh, akhirnya jidatnya bocor. Faqala laha in kana Allahu ta'ala qad akhadha nura basari faqad abaqu ala nura qalbi. Kata nih suaminya, ya, yang barusan jatuh mau berjamaah, gak apa-apa, kamu gak usah marah ke saya kalaupun saya sholat berjamaah berangkat sendiri dan pulang-pulang jidat bocor. Dengerin ya baik-baik. In kana Allah qad akhadha nura basari, kalau memang Allah telah mengambil cahaya penglihatan mataku yang zahir ini, orang bisa melihat, aku kagak bisa melihat, diambil cahaya mata zahirku oleh Allah, tidak jadi masalah. Tetapi faqad abqa alayya nura qalbi, sesungguhnya kalau cahaya hatiku mah tetap Allah biarkan ada. Boleh mataku buta, tapi mata batinku tidak pernah buta, katanya orang. Makanya fala anqati'u 'anil jama'ati, kamu mau ngomong apa aja terserah, yang jelas saya kagak bakal berhenti sholat berjamaah. Besok-besok tuh anak yang biasa maranin, yang biasa nuntun saya ke masjid, andai kata kagak datang lagi, saya tetap mau nyelonong, mau jalan sendiri. Ntar kalau jatuh lagi gak apa-apa, fala anqati'u, kata Neki Aki, ya. Kalau di kita istrinya kalau udah gituin pasti ngambek, berantem tuh ujung-ujungnya. Dasar aki-aki bandel, aki-aki apa namanya tuh, ya batu katanya gitu. Panamatil kalailah, si laki-laki ini kemudian dia tidur malam tersebut sambil ngerasa-rasain jidatnya yang bocor. Dia tidur tuh malam. Faro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manamihi, di waktu tidurnya itu dia bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, kata Kangjeng Nabi, lima tasyajarta ma'a zaujati, kamu kenapa tadi berantem sama istri kamu? Rasul tahu ngapain sih berantem sama istri tadi, gara-gara apa? Ini orang kemudian jawab tuh dalam mimpinya, min ajli ittiba'i sunnatika ya Rasul, karena saya ikut kepada sunnahmu, yaitu sholat berjamaah. Pamasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihil karimah ala ainaihi, kemudian
oleh Kangjeng Rasul, mata ini orang diusap dengan kedua tangannya Rasul, ya. Dengan satu tangannya Rasul, kedua matanya orang diusap. Fa'ada basiron bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka penglihatan orang ini dikembalikan oleh Allah dengan barokah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi barakati sunnati, dan keberkahan sunnahnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Hadirin kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas diambil daripada yaitu kitab Hidayatul Atqiya. Jadi